Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rahmat Adli, peserta Latsar CPNS Kabupaten 50 Kota tahun 2023. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi adaptif. Kita sebagai pegawai publik yang terlibat dalam organisasi pemerintah harus memiliki nilai-nilai adaptif dalam diri kita. Lantas kenapa kita harus menerapkan nilai-nilai adaptif? Ada beberapa alasan kita harus memiliki nilai-nilai adaptif, yaitu diantaranya. Pertama, adanya perubahan lingkungan strategis. Lingkungan strategis di tingkat global, regional maupun nasional, yang kompleks dan terus berubah. Ada tantangan tidak mudah bagi praktek-praktek administrasi publik. Proses-proses kebijakan publik dan penyelenggaraan pemerintah ke depan dalam kondisi di mana perubahan adalah sesuatu yang konstan, dengan nilai sosial ekonomi masyarakat yang terus bergerak, disertai dengan literasi publik yang juga meningkat. Maka cara sektor publik dalam menyelenggarakan fungsinya juga memerlukan kemampuan adaptasi yang memadai. Perubahan lingkungan strategis ini menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Tidak ada satupun negara atau pemerintah yang kebal akan perubahan ini. Hal sama juga dirasakan oleh bangsa Indonesia. Adanya kompetisi kinerja di sektor publik, perubahan dalam konteks pembangunan ekonomi antar negara mendorong adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi, di mana daya saing menjadi salah satu ukuran kinerja sebuah negara dalam kompetisi global. Sampai dengan tahun 2000-an, Amerika Serikat dan Jepang merupakan dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Namun satu dekade kemudian, muncul beberapa pemain besar lainnya, seperti Tiongkok misalnya, yang terus tumbuh dan berkembang pesat menjadi kekuatan ekonomi regional, yang bahkan kini menggeser Jepang dan menjadi pesaing serius Amerika sebagai negara adidaya baru. Atas dasar tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai adaptif sangat penting untuk ditanamkan dalam diri kita sebagai pegawai publik yang terlibat dalam organisasi pemerintah, agar kita mampu berkompetisi dalam berbagai bidang sehingga negara kita bisa unggul dibanding negara-negara lainnya. Untuk menanamkan nilai-nilai adaptif dalam diri kita, maka kita harus memahami apa itu adaptif. Adaptif adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Pada umumnya, istilah kreativitas dan inovasi kerap diidentikan satu sama lain karena saling beririsan yang cukup besar. Kedua istilah ini memang secara konteks boleh jadi punya hubungan kasual sebab akibat. Sebuah inovasi yang baik biasanya dihasilkan dari sebuah kreativitas. Tanpa daya kreativitas, inovasi akan sulit hadir dan diciptakan. Menginovasi sebuah barang atau proses akan memerlukan kemampuan kreatif untuk menciptakan inovasi. Inovasi pada tataran ide akan sulit berwujud jika kreativitas inovatornya tidak bekerja dengan baik. Namun demikian, dalam kenyataannya, kehadiran inovasi juga tidak mutlak mensyaratkan adanya kreativitas. Kreativitas juga dipandang sebagai sebuah proses pencarian hal-hal baru dalam menyelesaikan atau menghadapi suatu masalah. Ini artinya bahwa kreativitas merupakan kegiatan dengan tujuan untuk menyelesaikan persoalan yang muncul. Dengan pemahaman mengenai kreativitas ini juga, lahirlah konsep yang membedakan cara berpikir kritis dengan cara berpikir kreatif. Adapun dimensi-dimensi kreativitas dikenal melingkupi antara lain: pertama, kefasihan atau kelancaran, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide atau gagasan baru karena kapasitas atau wawasan yang dimilikinya. Kedua, fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak kombinasi dari ide-ide yang berbeda. Ketiga, elaborasi, yaitu kemampuan untuk bekerja secara detail dengan kedalaman dan komprehensif. Keempat, originalitas, keaslian, yaitu adanya sifat keunikan, novelty, kebaruan dari ide-ide gagasan yang dimunculkan. Sehingga dengan demikian, kreativitas adalah sebuah kemampuan, sikap maupun proses dapat dipandang dalam konteks tersendiri yang terpisah dari inovasi. Sementara dalam dimensinya, nampak adanya keterhubungan langsung antara kreativitas dengan inovasi. Dalam prakteknya, hubungan kausalitas di antara keduanya seringkali tidak terhindarkan. Organisasi adaptif, dinamika dalam perubahan lingkungan strategis ini meliputi bagaimana memahami dunia yang kompleks, memahami prinsip ketidakpastian, dan memahami lanskap bisnis. Unsur kedua adalah pembelajaran yang terdiri dari atas elemen-elemen adaptif organisasi, yaitu perencanaan adaptif, penciptaan budaya adaptif, dan struktur adaptif. Yang terakhir adalah unsur kepemimpinan yang menjalankan peran penting dalam membentuk adaptif organisasi.
Setidaknya terdapat 9 elemen budaya adaptif menurut manajemen advisory service UK yang perlu menjadi fondasi ketika sebuah organisasi akan mempraktikkannya. Yang pertama, tujuan. Organisasi beradaptasi karena memiliki tujuan yang hendak dicapai. Demikian pula organisasi pemerintah yang mempunyai tujuan-tujuan penyelenggaraan fungsinya yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundangan. Yang kedua, nilai budaya. Organisasi pemerintah mengemban nilai-nilai budaya organisasi yang sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya. Demikian pula dengan ASN, sebagai individu mempunyai nilai-nilai tersemat dalam budaya kerjanya, sehingga dituntut untuk mengaplikasikan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan berkualitas. Ketiga, visi. Visi menjelaskan apa yang hendak dituju dan yang tergambar dalam kerangka pikir yang diterjemahkan dalam kerangka kerja yang digunakan dalam organisasi. Yang keempat, nilai perusahaan. Seperti hanya nilai budaya organisasi di atas, maka nilai perusahaan juga menjadi fondasi penting dalam membangun budaya adaptif dalam organisasi. Kelima, strategi perusahaan. Visi dan nilai menjadi landasan untuk dibangunkannya strategi-strategi yang lebih operasional untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi secara struktur, efisien, dan efektif. 6. Terstruktur. Struktur menjadi penting dalam mendukung budaya adaptif dapat diterapkan di organisasi. Tanpa dukungan struktur, akan sulit budaya adaptif dapat berkembang dan tumbuh sebuah organisasi. Ketujuh, problem solving. Budaya adaptif ditujukan untuk menyelesaikan persoalan yang timbul dalam organisasi. Bukan sekadar mengadaptasi perubahan, penyelesaian masalah harus menjadi tujuan besar dari proses adaptasi yang dilakukan oleh organisasi. Yang kedelapan, partner kerja. Partnership memiliki peran penguatan budaya adaptif karena dengan adanya kerjasama maka organisasi dapat belajar, bermitra dan saling menguatkan dalam penerapan budaya adaptif. 9. Aturan. Aturan main menjadi salah satu framework rangka kerja budaya adaptif yang penting dan tidak bisa dihindari sebagai bagian dari formalitas lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Hal ini tidak terlepas dari bagaimana organisasi mengubah karakter yang dominan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Terdapat perbedaan antara organisasi birokrasi, desain mekanistik dengan organisasi adaptif, desain organik. Beberapa faktor yang biasanya mempengaruhi pilihan sentralisasi dan desentralisasi dalam proses pengambilan keputusan adalah perubahan dan ketidakpastian lingkungan yang lebih besar biasanya dikaitkan dengan desentralisasi. Kedua, jumlah desentralisasi dan desentralisasi harus sesuai dengan strategi pencapaian tujuan organisasi. Ketiga, pada masa krisis di dunia tanduk, wewenang dapat dipegang dengan sentralisasi pada jabatan di level elit. Untuk masukan dan saran saya, kegunaan dan kelemahan dari contoh keberhasilan kesuksesan organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Agar dapat berhasil dan sukses, organisasi harus mampu mendorong setiap SDM yang ada dalam hal ini adalah pegawainya untuk berpikir kreatif dan inovatif. Organisasi harus terlebih dahulu memiliki banyak pegawai dengan sikap mudah beradaptasi, pasti akan mengasah kemampuan untuk menjadi pemimpin yang hebat di masa depan. Memikirkan strategi di masa depan akan membantu mencapai organisasi. Sekian dari saya, terlebih kurang saya mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.